ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Pak Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai, ya, itulah seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax ya gitu, atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli, itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Resmond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu, dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Suryo ini lama-lama seperti anak kecil. Dia yang diperiksa kok saya yang diminta untuk ditahan itu loh. Ini kan lucu ini. Maksud saya begini, kita fokus saja sekarang sama persoalan kita masing-masing. Dia dilaporkan, saya pun dilaporkan. Saya akan membuktikan tuduhan terhadap saya bahwa saya tidak menyebarkan hoax. Dia juga harus bisa membuktikan loh bahwa dia tidak menyebarkan hoax juga. Karena begini Pak, kalau kita lihat dari laporan Pak Jokowi itu laporan peristiwa tanggal 26 di salah satu podcast di Jakarta kan. Sementara saya ini memposting, itu tanggal 26 Maret ya. Sementara saya ini memposting tanggal 1 April. Gimana ceritanya dia dilaporin tanggal 26 sementara saya posting tanggal 1 April? Enggak, saya mau bilang Pak Suryo ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh waktu saya podcast sama beliau itu di hari apa itu? Ini kan kita podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, "Oke Mas Dian ya, saya pegang. Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi," katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, dia rekam sama orang. Malamnya dia bilang, "Saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi." Ini kan omongan apa ini begini, kayak anak kecil. Ini kan orang-orang gila ini. Orang-orang yang maksud saya, secara keilmuan mereka tidak bergunakan dengan baik. Tidak mampu dipertanggungjawabkan itu. Mau diuji seperti apapun. Mas menanggapi apa? Kenapa itu baru dilaporkan sekarang, ada pelaporan kepada sampean? Padahal kan itu persoalan tentang ijazah itu kan memang sebenarnya udah lama ya Mas? Iya, itu kan persoalan sudah bertahun-tahun. Kalau misalkan kita mulai rangkai peristiwanya semenjak kasus Bambang Tri itu kan tahun 2016 ya. 2017, 2018 itu kan selalu disuarakan oleh pihak-pihak mereka lah. Dan pada tahun 2022 itu kan cukup memanas pada saat itu karena memasuki masa-masa politik yang cukup panas pada saat itu, dan saya rasa itu juga menjadi motivasi saya untuk ya kita buka saja kebenarannya gitu loh. Saya memberanikan diri untuk memposting itu semata-mata karena ingin agar persoalan ini cepat selesai. Lagi pula Pak Jokowi hari ini kan sudah tidak menjadi presiden. Kan nggak bagus juga kita mempersoalkan hal-hal seperti ini gitu loh. Makanya saya sampaikan di Twitter itu, niat saya itu ingin menyudahi polemik ijazah ini, niat saya. Terus itu Mas, sebenarnya kan tentang ijazah itu kan sudah ada yang publish sebelumnya ya di tahun 2002 ya, dan kenapa sekarang sampai baru dilaporkan? Itu memang sudah terpublikasi baik oleh UGM sendiri yang kemudian dikutip oleh beberapa media. Kalau saya sebut medianya itu yang saya buat jadikan referensi itu seperti CNN, terus Kumparan itu sudah mempublikasi foto itu, ijazah itu dari tahun 2022 itu. Terus kaitan ini Mas ke Roy Suryo yang kemarin menyatakan bahwa sampai itu saya ingin katakan itu, Roy Suryo ini lama-lama seperti anak kecil. Dia yang diperiksa kok saya yang diminta untuk ditahan itu loh. Ini kan lucu ini. Maksud saya begini, kita fokus saja sekarang sama persoalan kita masing-masing. Dia dilaporkan, saya pun dilaporkan. Saya akan membuktikan tuduhan terhadap saya bahwa saya tidak menyebarkan hoax. Dia juga harus bisa membuktikan loh bahwa dia tidak menyebarkan hoax juga. Karena begini Pak, kalau kita lihat dari laporan Pak Jokowi itu laporan peristiwa tanggal 26 di salah satu podcast di Jakarta kan. Sementara saya ini memposting, itu tanggal 26 Maret ya. Sementara saya ini memposting tanggal 1 April. Gimana ceritanya dia dilaporin tanggal 26, sementara saya posting tanggal 1 April. Itu kan nggak bisa begitu dilihat dengan kacamata seperti itu Pak.
Jadi itu gimana Mas yang mau sampai lakukan kalau ke Roy Suryo ini Mas? Enggak, saya mau bilang Pak Roy Suryo ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh waktu saya podcast sama beliau itu di hari apa itu. Ini kan kita podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, oke Mas Dian ya, saya pegang. Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, dia rekam sama orang. Malamnya dia bilang, saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi. Ini kan omongan apa ini begini, kayak anak kecil. Jadi dia lebih baik fokus sama persoalannya itu. Jangan mengkait-kaitkan saya dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Saya pertanggungjawabkan perbuatan saya, dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persoalan siapa benar, siapa salah, nanti kita diuji nanti. Akan ada aparat penegak hukum, ada pengadilan ke depan. Terus menghadapi laporan ini gimana Mas? Laporan mana? Laporan kepada sampean ini. Kalau saya nggak akan tanggapi apa-apa sepanjang belum ada permintaan klarifikasi oleh pihak Bareskrim. Nah, saya ingin katakan sekali lagi bahwa saya anggap laporan itu tidak ada sepanjang saya belum diminta keterangan oleh Bareskrim. Tapi apabila saya diminta keterangan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya akan hadiri. Sebenarnya kan begini Pak, perlu menjadi catatan juga bahwa saya tidak hadir dalam polemik ini dengan tangan kosong. Saya melakukan riset seperti yang sudah saya sampaikan, saya melakukan pendekatan sejarahnya. Ada banyak data-data saya yang juga belum saya keluarkan. Nanti pada waktunya saya akan keluarkan data-data itu. Misal seperti contoh kemarin, ada satu hal yang ingin sekali saya bantah sebenarnya. Kalau melihat dari setidaknya dua orang yang mempermasalahkan ini. Contoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tipa. Roy Suryo ini mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu 99,9% itu adalah Pak Dumatno Budi Utomo. Lalu Dr. Tipa berdasarkan keilmuan dia itu mengatakan bahwa dari sisi rahang apa segala macam itu bukan Pak Jokowi, itu adalah Pak Dumatno mungkin siapa yang dia sebut. Tetapi Pak, saya kemarin ini saya dari Semarang menemui teman saya yang kebetulan orang tuanya itu juga lulusan UGM. Memang bukan seangkatan dari Pak Jokowi, tapi ada di dalam buku alumni. Beliau ceritakan kepada saya bahwa buku alumni ini diberikan oleh kampus pada tahun 1989. Dicetaknya pada tahun 1988, Pak. Ya, buku yang akan diberikan ke saya ini. Itu saya akan minta untuk diuji forensik. Masuk akal nggak? Tahun dicetak 1989, Pak Dumatno Budi Utomo itu lahir pada tahun 1977. Yang secara hitungan matematika baru berusia 10-11 tahun, itu yang dipakai fotonya oleh Pak Jokowi. Jadi buku alumni. Ini kan orang-orang gila ini. Orang-orang yang maksud saya, secara keilmuan mereka tidak bergunakan dengan baik. Tak mampu dipertanggungjawabkan itu. Mau diuji seperti apapun, kalau foto yang dikatakan itu adalah foto Pak Dumatno Budi Utomo, itu pasti gugur. Orang Pak Budi Utomo baru umur 10 tahun pada saat itu. Itu aja saya ingin katakan. Tapi saya ingin jadi catatan juga, Pak Roy Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya.